Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari khotbah di bukit dan tentang doa. Kita akan membaca Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Doa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Melalui doa, kita menjumpai Allah dan kita mengungkapkan banyak hal kepada Allah. Secara khusus ketika kita sedang menghadapi sebuah permasalahan ataupun pergumulan. Ada banyak hal yang kita ungkapkan kepada Allah dalam doa kita. Nah, misalnya bagi seorang anak muda, dia bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Ada juga yang berdoa untuk menghadapi tes atau wawancara. Ada yang berdoa ketika akan menghadapi ujian. Ada yang berdoa ketika sakit. Ada yang berdoa ketika ada orang yang mau menjalin kerjasama dengan seseorang dan untuk memenangkan sebuah proyek. Dan masih banyak lagi hal yang lainnya yang kita doakan. Nah, dari hal-hal yang kita doakan itu, saya yakin Bapak Ibu Saudara, satu harapan kita adalah supaya doa kita dikabulkan. Masa ada orang yang berdoa tapi tidak ingin dikabulkan? Tentu tidak ada. Nah, karena itu kita berharap bahwa Tuhan mengabulkannya. Nah, semakin kita merasa bahwa pergumulan itu berat, maka semakin besar pula harapan kita agar doa itu dikabulkan. Karena itu, tanpa kita sadari, seringkali yang menjadi fokus di dalam doa kita adalah doa itu dikabulkan. Karena yang menjadi fokus di dalam doa adalah dikabulkan, maka ketika doa itu tidak dikabulkan, ada orang-orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, meragukan Tuhan, dan bahkan mungkin ada juga yang meninggalkan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang doa yang tidak dikabulkan. Misalnya ketika Paulus berdoa sampai 3 kali, tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadikan doa untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah. Tetapi kita memaksa diri kita untuk memahami kehendak Allah dan mengikutinya. Jangan juga menjadikan doa sebagai cara untuk memperalat Allah, mengabulkan keinginan kita. Tapi jadikan doa agar kita mau menjadi alat di dalam tangan Allah. Nah, di dalam ayat 8, Tuhan Yesus menyampaikan pesannya yang sangat penting. Dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 8 ini seringkali disalah mengerti oleh orang. Kalau begitu, untuk apa kita berdoa? Karena toh Allah juga sudah tahu apa yang mau kita minta. Bukan di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi perhatian penting di dalam ayat 8 ini adalah relasi kita dengan Allah. Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah sudah tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dia sudah tahu apa yang menjadi isi doa kita sebelum kita berdoa kepadanya. Walaupun Allah sudah tahu, Allah tetap meminta kita untuk berdoa. Karena lewat berdoa, kita sedang membangun sebuah relasi dengan Allah. Nah, bagi Allah, relasi kita dengan dirinya itu jauh lebih penting daripada pengabulan doa. Nah, saya ambil contoh misalnya dalam relasi kita dengan siapa saja. Misalnya relasi saya dengan istri atau dengan anak saya. Nah, relasi dan interaksi saya dengan istri dan dengan anak saya itu lebih penting daripada barang-barang yang ada. Nah, ketika saya menganggap bahwa relasi itu penting, maka saya memandang bahwa orang itu juga penting. Nah, tapi kalau barang-barang yang menjadi fokusnya, maka yang saya anggap penting adalah barang-barangnya, bukan orangnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, relasi dengan Allah itu sangat penting. Doa merupakan relasi, komunikasi, interaksi kita dengan Allah. Bukan tentang apa yang kita dapatkan dari Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berdoalah terus. Karena dengan berdoa, itu akan membawa kita kepada relasi yang lebih dalam lagi dengan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.